Saat ini saya ada di Bandung, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas pendidikan terbaik yang Indonesia punya. Dan saya mau kasih lihat kalian, saya mau ajak kalian untuk lihat gedung bangunan paling bersejarah di sini. Oke, ini mungkin kecil. Ini namanya Villa Isola. Saya akan ceritain apa itu Villa Isola. Dulunya dimiliki oleh seorang bangsawan. Jadi namanya Dominic William. Mamanya itu orang Indonesia, orang Jawa. Papanya itu keturunan mix Perancis Itali. Namanya Dominic William. Dan bangunan ini itu dibangun pada tahun 1933. Sore ini suaranya ada suara-suara serangga karena saya sampai sini sudah terlalu sore dan ini mendung. Jadi semoga tidak hujan. Dan dulu dipakai untuk tempat tinggal. Tapi dia hanya bisa menikmati bangunan ini selama 1 tahun. Kenapa? Karena di tahun berikutnya dia meninggal dunia kecelakaan pesawat. Dari yang saya baca sejarahnya dia meninggal kecelakaan pesawat di perbatasan Irak. Jadi sejak saat itu bangunan ini terbengkalai. Sebelum tahun 1945 atau 1945 itu pernah diduduki oleh Jepang, oleh Belanda, pernah jadi tempat penyimpanan senjata dan tempat tinggal salah satu jenderal Jepang. Saya lupa namanya. Hitori, Hikori, Hatama, pokoknya nama-nama Jepang. Nggak mungkin Subagio gitu, nggak mungkin. Bangunan ini pernah ditembak, pernah kena bom, pernah hampir hancur kira-kira gitu. Tapi kemudian dibeli oleh Indonesia pada tahun 1954. Nah, sebelum ke Indonesia, ini tulisannya Isola, bangunannya di atas. Isola itu artinya adalah menyendiri, menjauh menyendiri, mungkin kayak retreat. Makanya bangunan ini dibangun jauh dari kota Bandung. Nah, Villa Isola ini dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1954 seperti tadi saya bilang. Dan fun fact-nya adalah pada tahun itu dibeli dengan harga yang sangat luar biasa. 1,5 juta rupiah. Dan sejak dibeli kemudian difungsikan sejak saat itu, sejak 1954 difungsikan untuk pusat pendidikan, kira-kira gitu. Nanti di belakang ada prasastinya, penandatanganannya, batunya gitu, pengesahannya. Dulu namanya bukan UPI, kalau sekarang kan jadi Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau dulu namanya bukan, dulu namanya saya lupa apa. Tapi intinya sekolah buat pendidikan memang dari dahulu sudah diproyeksikan, sudah difungsikan, sudah ditujuankan untuk itu. Nah, sebelah sana itu adalah lokasinya kampus. Ini bangunan-bangunan fakultas-fakultasnya semua nih, ada semua di sini. Calon-calon guru hebat semua ada di sini dan kita harus bangga. Nah, dulu yang dibangun tuh hanya ini, bangunan ini sampai sini. Nah, ini ke sana sampai ke bawah yang tadi kita lewat. Itu dibangun oleh pemerintah Indonesia. Ayo kita lihat lebih dekat bangunannya. Bangunan ini tuh arsitekturnya adalah Art Deco. Art Deco itu mungkin kebalikan ya dari Art Venue kalau kita mungkin belajar sedikit tentang arsitektur. Kalau Art Venue itu kan dia kompleks, rumit, banyak ornamen-ornamennya, banyak dekoratif-dekoratifnya, kaca-kacanya gitu. Kalau Art Deco, sorry saya gak ngos-ngosan karena naik tangga guys. Kalau Art Deco tuh dia simple, dia garis-garis gini, garis-garis tegas, lurus, melengkung, udah nggak banyak, kayak satu curve gitu, kayak satu tarikan. Nah ini, dan saat ini bangunan ini difungsikan sebagai rektorat. Jadi rektor, wakil rektor semua berkantor di sini. Kita
Sorry, agak dilengkungkan sedikit. Saya sudah mencoba izin untuk masuk ke dalam, ternyata tidak bisa karena perlu izin dan lain-lain. Dan di dalamnya ya seperti kantor pada umumnya. Nah, kalau tadi dari depan sana itu kan taman, tempat orang duduk-duduk, foto-foto gitu kira-kira. Nah, kalau kita bawa mobil, itu masuknya dari sana. Kemudian masuk ke sini. Nah, ini drop off-nya. Ini kelihatan dari belakang. Dan kita akan ke tamannya di sana. Menurut saya yang paling luar biasa dari Villa Isola ini, yang kemudian setelah dibeli itu berubah nama menjadi Bumi Siliwangi, dibeli oleh Indonesia menjadi Bumi Siliwangi. Yang menurut saya yang paling luar biasa, yang gedung ini itu masuknya dibebaskan, tidak dipungut biaya, semua boleh masuk, bahkan di gerbang depan pun security-nya tidak mempersulit, masuk aja. Jadi warga lokal sekitar, masyarakat sekitar, mahasiswanya juga bisa menikmati semuanya. Mereka bisa menikmati gedung ini, bisa foto-foto, bisa duduk-duduk di taman, bisa menikmati semuanya, ada ikan-ikan. Jadi semuanya ikut merasakan, semuanya ikut menikmati bangunan historikalnya UPI. Itu menarik. Jadi secara promo, secara orang jadi lebih tahu, secara promosi orang lebih tahu lebih luas bahwa ada bangunan ini. Gitu. Ini prasastinya. Oke. Pembukaan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Kota Bandung, diresmikan oleh JM Perdana Menteri. JM itu apa ya? Yang tahu boleh komen di bawah. Komen di bawah ya guys, JM itu apa ya? Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Ali Sastro Atmijoyo pada hari Rebo tanggal 20 Oktober 1954. Oke. Kita lihat sekilas saja tamannya. Ini ada pohon yang besar sekali. Pohon ini bukan mungkin sama bangunan ini mungkin lebih tua ini. Yang pasti sama saya lebih tua pohon ini. Oke, ini tamannya sekilas. Bumi Siliwangi. Jadi di dalam sini itu ada bukan hanya Universitas Pendidikan Indonesia, tapi juga ada namanya Sekolah Laboratorium Lab School Bumi Siliwangi dalam UPI. Sekolahnya bagus. Dan yang uniknya lagi adalah ternyata gedung sate itu memiliki model arsitektur yang sama dengan Isola ini. Dan sepertinya bukan hanya itu ya, yang saya lihat itu adalah rumah-rumah dinas lama gitu. Banyak yang bentuknya tuh art deco kayak gini, yang simple, tegas, lurus. Kalau kita perhatikan di sekitarnya itu banyak sekali pohon-pohon. Ini memang sengaja dibangun katanya. Jadi memang diciptakan, dibangun suasana yang nyaman, yang teduh, yang rimbun gitu ya. Jadi orang tuh kayak mereka dibikinin hutan kecil gitu. Ada banyak pohon-pohon besar di sekeliling sini. Supaya orang tuh bisa belajar dengan nyaman. Oksigennya juga nggak kurang. Bagus sekali. Universitas Pendidikan Indonesia belajar di sini bagus sekali. Nyaman. Dan sering juga pakai buat jogging. Ini lagi pada lari nih. Karena sudah mendung. Sudah geledek-geledek, petir. Kita sudahi. Demikian vlog hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa datang untuk menikmatinya. Jangan lupa follow, jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.